Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin masih banyak yang nggak paham dengan algoritma gambar bintang ini dari PPT, jadi sekarang saya buatkan videonya, saya jelaskan tapi dengan materi yang sama kemarin. Materi ini tentang algoritma menggambar bintang. Jadi kita ingin menggambar bintang dengan algoritma brute force yang hanya menggunakan for saja, tapi ada for yang di dalam for, jadi mungkin nanti agak bingungi sedikit ya, tolong di ekstra untuk memahaminya. Oke, ini algoritma gambar bintangnya, dimana di sini ada function menggambar bintang. Ini nama algoritmanya menggambar bintang. Di dalam function menggambar bintang ini butuh satu parameter, yaitu parameter n. N ini integer. N ini nanti akan berfungsi untuk sebagai bisa dikatakan batasnya, tapi nanti bagaimana digunakannya nanti akan saya jelaskan. Oke. Setelah kita mendeklarasikan function yang menggambar bintang ini, kita deklarasikan variabel-variabel yang nanti kita gunakan. Itu ada 3 buah variabel i, j, dan a. Yang ketiganya ini merupakan integer. I dan j ini nanti akan kita gunakan untuk for-nya. I akan kita gunakan di for yang pertama, yang ini, dan j akan kita gunakan untuk for yang kedua, yang ini. Sedangkan a ini nanti akan kita gunakan untuk batasnya untuk i. Ya. Kita mulai di algoritmanya. Tadi kan baru deklarasi, sekarang baru masuk ke algoritma atau masuk prosesnya. Jadi yang pertama kita buat a dulu, kita isi, maksud saya. A kita isi dengan nilai n-1, dimana n ini merupakan parameter yang bisa dimasukkan secara fleksibel oleh user. Jadi nanti kalau kita ingin menggambar bintangnya bisa fleksibel, kita mau pengen tingginya berapa, itu tinggal memasukkan nilai n-nya saja, nanti algoritmanya akan menyesuaikan sendiri. Jadi setelah kita dapat nilai a ini akan kita gunakan sebagai batas atas untuk for yang pertama. Itu masih ingat dengan pertemuan minggu kemarin kan, kalau kita menggunakan looping for berarti kita butuh adanya batas, yaitu batas atas dan batas bawah. Dimana untuk for untuk yang i ini, i kita buat batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu a. Jadi i akan di looping dari mulai 0 sampai a. Nah, kalau a-nya ini seandainya ini angka 5, otomatis i ini nanti akan diulang sebanyak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang J juga gitu, juga butuh batas bawah dan batas atas karena J juga for. Nah, untuk yang J ini batas bawahnya itu sama dengan I, yaitu 0, sedangkan batas atasnya itu J menggunakan batas atas I. Jadi kalau I-nya sekarang 0, berarti batas atasnya J akan menyesuaikan I. Kalau 0 ya ikut 0 juga. Kalau I-nya nanti ganti 1 ya berarti batas atasnya J ganti 1. Jadi J nanti akan di looping 0, 1. Nah, kalau I-nya sudah ganti 2, berarti J-nya akan di looping dari 0, 1, 2. Kalau I-nya ganti 3, berarti J-nya di looping 0, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di dalam for-nya J ini ada cout bintang. Ini maksudnya kita akan ngeprint bintangnya di konsol kita. Jadi setiap kali J ini jalan, bintang akan looping, akan diprintkan. Jadi kalau J-nya ini jalannya sekali, maka bintang akan keluar sekali. Kalau J-nya ini di loopingkan sebanyak 2 kali, bintangnya akan ngeprint 2 kali. Kalau J-nya ini di looping, maksudnya di loopingkan 3 kali, maksudnya dari 0, 1, 2, berarti nanti akan tampil bintang sebanyak 3 kali. Dan kalau sudah selesai mentok sampai batas atasnya J, maka akan lanjut ke statement selanjutnya, yaitu N. N ini menyelesaikan for ini, berarti selesai, dan akan keluar. Kalau for untuk J ini loopingnya ini sudah selesai, ini nanti akan cout NDL ini untuk ngeprint line baru. Jadi supaya ada enter, maksudnya kita membuat line baru. Jadi bintangnya supaya tidak lurus, itu saja bisa. Supaya ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu.
Terus setelah cout selesai, ini akan di end, dan end ini end selesai for i-nya. Jadi secara algoritma ini nanti i akan jalan pertama kali ya. I ini nggak bakal selesai kalau j ini belum selesai. Jadi i ini jalan sekali, terus kita masuk ke baris bawahnya, yaitu yang ada di dalam i-nya. Nah, yang ada di for j ini kan ada di dalam, dia jadi anggotanya for i ini kan. Nah, dia ada di dalam lingkarannya for i. Jadi i ini jalan. Seharusnya ini kan i ini jalan di looping sebanyak sekian kali, tapi i ini akan di looping lagi kalau j ini sudah selesai di looping, karena j ini ada di dalam for i, jadi anggota statementnya for i. Jadi saat i jalan sekali, for j akan dijalankan dulu. I jalan, j jalan. Nah, j ini akan diselesaikan dulu. Kalau j ini harus jalan 5 kali putaran, ya berarti 5 kali putaran dulu j-nya jalan. Setelah j sudah mentok 5 kali putaran, baru kita balik lagi ke i, jalan kedua kali i-nya. Terus balik ke j lagi sekian kali, j-nya selesai, balik lagi ke i yang ketiga kali, seperti itu lingkarannya. Jadi i ini jalan, kemudian j jalan sampai lunas. Setelah j lunas, balik lagi ke i, jalankan i lagi, kemudian j jalanin lagi sampai lunas, terus kita jalanin i lagi, j jalanin lagi sampai lunas, kita jalanin i. Nah, kalau i ini sudah lunas ya selesai. Oh, maaf, kalau i ini sudah lunas, kita masuk ke j dulu. J sudah lunas apa belum? Oh, ternyata belum. Jadi kita jalanin dulu j-nya satu putaran, terus n lunas nggak i? Oh, i ternyata sudah lunas, ya berarti sudah lunas semua. Karena j sudah lunas dan i sudah lunas, berarti perulangannya untuk j dan i selesai. Nah, ilustrasinya seperti ini. Sudah saya buatkan contohnya. Oke, handle ini untuk membuat line baru ya, sudah ada keterangannya di sini. Yang pertama kita masukkan nilai n dulu. Nilai n di sini kita gunakan angka 3. Jadi nanti n-nya ini angka 3. Otomatis kalau n-nya 3, maka a-nya karena n-1, 3 kurangi 1 berarti 2. Jadi n kita gunakan angka 3 dan a kita gunakan angka 2. Sudah paham ya? Oke. Lanjut. Untuk for i nanti akan saya gunakan warna merah. Jadi yang ada warna merahnya itu berarti jalannya for i. Kemudian ini. Oke, kemudian i kita mulai, i ini jalan pertama kali karena i batasnya 0 dan i diisi dengan angka 0, otomatis i pertama kali jalan dia bernilai 0. Kemudian setelah i ini jalan pertama kali, maka lanjut ke bawahnya, yaitu kita masuk ke for j. For j saya gunakan warna biru supaya nggak bingung nanti. I jalan masuk ke j jalan, kita nggak balik dulu ke i karena maksudnya i kan jalan pertama kali ya, jalan i pertama kali ini kita masuk ke j. Nah, kita selesaiin dulu jalannya j dulu, baru kita bisa balik lagi ke ngelanjutin jalannya i. Seperti contoh ini. Nah, j ini jalan pertama kali, j sama dengan 0 karena di sini perintahnya j diisi dengan angka 0, batas bawahnya j ini 0. Jadi j sekarang jalan angkanya 0. Angkanya 0. Bener nggak? Oh, bener, dia masih sama dengan i. Dia masih lebih kecil sama dengan i. Jadi karena j0 ini masih lebih kecil sama dengan i kan, i0, j0 masih sama kan. Nah, dan statement for-nya ini benar, maka kita tampilkan 1 bintang. Nah, setelah tampil 1 bintang ini, j kan selesai jalan sampai sini kan. Nah, sini jalan. Terus kita pindah ke baris bawah, ternyata jn. Nah, 1 kali putaran untuk j ini selesai. Kita balik lagi kita lanjutkan lagi j untuk putaran kedua. Tapi sebelum putaran kedua ini dicek dulu putaran kedua ini benar nggak. Nah, ternyata J1 itu salah. Kenapa salah? Karena angka 1 pada saat J ini berangka 1, I masih 0. Jadi 1 kan lebih besar dari 0. Sementara untuk for J ini, saat ini batasnya itu 0. Batas atasnya itu 0. Batas bawahnya 0 dan batas atasnya ini juga 0. Karena I-nya sementara ini masih 0. Jadi J-nya bisa jalan kalau J masih bernilai 0. Nah,
kalau J-nya sudah bernilai 1, putaran kedua karena ini menggunakan increment. Yang pertama ini kan 0. Satu putaran tampil bintang di sini. Nah, setelah selesai N, ini nanti akan J-nya diincrement jadi nilainya menjadi 1. J-nya ganti nilai 1 dibandingkan dengan I. Dengan batas atasnya, masih benar nggak? Ternyata nilai J ini lebih besar dari batas atas, yaitu nilai J kan 1. Sementara batas atasnya 0, berarti kan salah. Nah, karena putaran J yang kedua ini salah, berarti J selesai N, dan selesai kita tampilkan line baru masuk ke garis bawahnya sini. Code N membuat line baru. Nah, kita buat line baru di sini ya. Setelah selesai ini, kita masuk ke garis bawahnya, yaitu ketemu dengan N. N ini N-nya untuk for I. Jadi I selesai untuk satu putaran. Nah, I-nya ini selesai, kita balik. Kita lanjutkan ke putaran selanjutnya, putaran I selanjutnya. Nah, ini kan N-nya I, berarti kita balik lagi ke for I-nya atas ini. Kita jalankan lagi I-nya. Tapi sebelum kita jalankan, kita review dulu hasilnya seperti apa. Hasil iterasi ke-1 ini menampilkan satu bintang ini, karena kan dari sini satu bintang muncul. Oke, terus kita lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua I kita jalankan dengan angka 1. Oke, karena tadi kan I angka 0. Pada saat satu kali putaran I selesai itu akan diincrement dan angka 0 akan ditambah dengan angka 1, jadinya I sekarang bernilai 1. I bernilai 1, terus masuk ke statement bawahnya, kita masuk ke for J bernilai 0. Kenapa for J bernilai 0? Karena for J di sini, for J tadi kan sudah lunas di iterasi pada saat I bernilai 0. Nah, karena for J ini jadi anggotanya I, maka pada saat I memulai perulangan lanjutan, maka J ini akan diulang dari batas bawahnya lagi menyentuh batas atasnya, jadi J akan di reset lagi jadi 0. Jadi ini kan J 0. Oke, yang pertama J nya 0 karena J sudah lunas. Maksud kalau yang masih bingung, J nya tadi kan sudah lunas, iterasi untuk J tadi sudah lunas, sementara I tadi kan belum lunas. J ini tadi sudah lunas, kemudian bisa balik untuk melanjutin jalannya I. Nah, karena ini jalan masuk ke J otomatis dimulai lagi dari awal. J 0. Nah, 0 ini benar nggak dengan I dibandingkan I-nya? I-nya ini benar nggak? Oh, I sekarang ini bernilai 1. Nah, J-nya 0. 0 dibandingkan dengan angka 1 benar nggak? Oh, benar bintang. Jadi bintangnya keluar. Kemudian lanjut J1. Setelah selesai membuat bintang, ini kan ketemu dengan N. Kalau sudah N ini berarti kita lanjutkan iterasi J-nya, kita tambahkan J-nya menjadi angka 1 ini, terus turun lagi, kita print bintangnya lagi, kemudian kita N, J-nya kita tambah lagi dengan angka 1, J-nya jadi angka 2, sementara angka 2 lebih besar dari angka I-nya angka 1 kan. Jadi statement untuk J-nya, for J-nya sudah selesai karena 2 melebihi batas atasnya I, jadi itu sudah selesai untuk J-nya. J selesai, kemudian turun ke line bawahnya, membuat line baru, kemudian turun ke N for I, dan I iterasi kedua selesai. Sekarang I-nya diinkrementkan lagi menjadi angka 2 untuk I. Nah, kita review dulu hasil iterasi kedua ini. Nah, iterasi pertama tadi kan menghasilkan 1 bintang, untuk iterasi kedua ini menghasilkan 2 bintang. Bintang ini 1, 2. Nah, kenapa bisa ganti line? Karena ada perintah line baru, yaitu NDL yang dieksekusi. Oke, iterasi kedua selesai. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Untuk iterasi ketiga ini I bernilai 2. I sebelumnya kan bernilai 1. Nah, karena di increment J selesai, ini selesai, maka I-nya nambah 1, I-nya jadi angka 2. I jadi angka 2 dibandingkan dengan nilai A. A-nya tadi angkanya berapa? Oh, A-nya tadi angkanya 2. Nah, 2 ini masih lebih kecil sama dengan 2 apa tidak? Iya kan? 2 sama dengan 2.
Jadi untuk for i loopingan iterasi ketiga untuk i-nya ini masih benar. Nah, karena iterasi ketiga untuk i yang berangka 2 ini masih benar dengan batas atasnya, kita lanjut ke statement di dalamnya for i, yaitu statement for j. For j kita reset lagi dimulai dari 0. Oke, j0 lebih kecil dari i angka 2, otomatis di print bintang, kemudian cout bintang, dan n. Kalau n, j nilainya akan ditambah 1, jadi j sekarang berangka 1 dibandingkan dengan i berangka 2, masih lebih kecil, di print bintang, kemudian n, j-nya di increment jadi angka 2, kemudian masuk statement bawahnya yaitu ngeprint bintang. Kemudian setelah ngeprint bintang, maka n lagi dan j selesai apa belum, di increment j-nya, j angka 3 lebih kecil dari angka 2 enggak? Oh enggak, ternyata j angka 3 itu lebih besar dari i angka 2. Jadi j-nya selesai, karena j selesai maka akan keluar dari for j dan akan masuk ke cout endl untuk membuat line baru. Setelah membuat line baru, ini selesai akan masuk ke statement bawahnya yaitu n-nya for i, dan karena n-nya for i maka akan di increment nilai i-nya yang awalnya 2 menjadi angka 3. Nah, dibandingkan sekarang i angka 3 lebih kecil sama dengan batas atasnya yaitu angka 2 enggak? Oh, ternyata i angka 3 kan lebih besar dari angka 2. Jadi for i-nya selesai. Jadi nggak usah masuk ke for j sekarang, ya udah selesai karena i-nya sudah tidak memenuhi syarat batas atasnya. Nah, kita review hasil iterasi ketiga. Hasil iterasi ketiga adalah ini, ada 3 bintang yang bertambah yaitu ini 1, 2, 3. Ini yang bintang 2 bintang ini iterasi kedua, bintang 1 ini iterasi pertama, dan bintang 3 ini iterasi ketiga tadi. Dan ini apakah selesai? Karena i sudah tidak memenuhi syarat, i sudah bernilai 3, sementara batas atasnya 2, 3 tidak lebih kecil sama dengan 2, yuk for i selesai. Karena for i selesai, sudah lunas, ya for j nggak usah dieksekusi, wis lunas juga kok. Cout endl-nya juga nggak usah dieksekusi, wis selesai source code-nya. Dan selesai. Dan ini tugasnya bagi yang revisi, saya jelasin lagi tugasnya. Tugasnya ini buatlah algoritma untuk membuat gambar seperti di bawah ini. Nah, tadi kan sudah saya contohkan untuk membuat 3 lantai bintang ini. Sekarang tambahilah 2 lantai bintang ini, tapi dibedain. Kalau yang tadi bintangnya nambah banyak, yang ini bintangnya nambah sedikit. Kemudian jelaskan tiap iterasi dari algoritma tersebut. Jelaskan tiap iterasi seperti yang saya jelasin tadi, dengan bahasa sampean sendiri lah. Tapi buat dulu algoritmanya, jangan tiba-tiba langsung ada penjelasan. Nanti saya bandingin penjelasan sampean dan algoritmanya bagaimana. Nah, kalaupun ada source code-nya, tetap wajib ada algoritma dan penjelasannya. Oke, wajib kerjakan sendiri supaya saya tahu sampean paham atau tidak. Kemudian, ini kalau kerjaan mirip orang lain, maka saya pastikan Anda tidak mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini, ya jelas kok. Saya nggak butuh kerjaan yang harus 100% benar, yang penting sampean maksimal untuk ngerjain benar dan kerjaan sendiri, karena saya ingin tahu sampean sampai mana progresnya hari ini. Ya, ini deadline-nya yang kemarin, nggak masalah lah deadline-nya, nggak usah direken lah. Jadi kalau gitu semoga bermanfaat. Bagi yang belum paham, tolong dipahami lebih lagi karena ini memang mata kuliah yang agak rumit, main logika. Terus bagi yang sudah paham, ya disimak lagi saja, nggak apa-apa untuk review diri sendiri. Ya, semoga bermanfaat yang saya sampaikan tadi, semoga lancar tugasnya, oke, dan semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.